Kita awali informasi pertama pemirsa, kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO kembali menimpa warga asal Kabupaten Jember. Selasa siang, orang tua terduga korban melapor ke Dinas Tenaga Kerja lantaran anaknya terlantar usai diberangkatkan bekerja secara ilegal ke Kamboja. Ia pun dimintai ongkos untuk kepulangan putranya hingga ratusan juta rupiah. Mistarum, 57 tahun, warga desa Mulyorejo, Kecamatan Silo, Selasa siang melaporkan kejadian yang dialami putranya berinisial AM, 23 tahun, ke kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember. AM diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO usai diberangkatkan secara ilegal ke Kamboja untuk bekerja tanpa sepengetahuan ayahnya sejak bulan April silam. Mistarum yang kemudian mengetahui keberangkatan putranya dari tetangganya mengaku sebelum berangkat AM sempat diiming-imingi upah senilai 8 hingga 10 juta rupiah dan dijanjikan kenaikan upah setiap bulannya. Namun sesampainya di kota Samraong, Kamboja, AM justru dipekerjakan sebagai admin judi online dengan upah di bawah perjanjian yakni 3 juta rupiah. Merasa tertekan dan tidak nyaman dengan pekerjaannya, AM yang meminta dipulangkan kepada ayahnya di Indonesia dimintai ongkos pengganti biaya kepulangan dan keberangkatan oleh pihak yang memberangkatkan dirinya secara ilegal. Mistarum mengaku sempat bernegosiasi dengan pihak yang memberangkatkan putranya dan dimintai ongkos tebusan sebesar 115 juta rupiah sebelum akhirnya diturunkan menjadi 60 juta rupiah. Kenapa anak saya itu ingin pulang? Ya karena ditekan terus ketika dia sudah tidak bekerja, ketika dia sudah mengundurkan diri dari pekerjaan itu, ditekan. Salah satunya adalah dimintai biaya pertanggungjawaban pemberangkatannya dengan pemulangannya. Sampai berapa, Pak? Dimintanya berapa? Itu kemarin itu ya sempat komunikasi dengan saya, pertama adalah sampai 103 orang itu minta 115 juta. Untuk 3 orang? Iya, 3 orang. 3 orang itu termasuk suami istri ya? Iya, saya Ahmad saya ini dengan istrinya. Kemudian setelah ada nego dengan orang yang memberangkatkan itu katanya turun menjadi 90 dan terakhir sampai 60 juta. Kontak terakhir kapan, Pak? Kontak terakhir ya sebenarnya sampai sekarang masih tetap ada komunikasi. Sementara itu, Subkoordinator Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja dan Pekerja Migran Indonesia Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember, Irwandi menjelaskan, pihaknya masih terus menggali informasi terkait kasus tersebut. Diduga terdapat 6 orang warga asal Kabupaten Jember, termasuk AM, yang diberangkatkan secara ilegal ke Kamboja. Kasus tersebut berpotensi masuk ranah pidana perdagangan orang. Untuk pelacakannya seperti apa selain dari terutama kepada tekong yang di Silo seperti apa tindakan dari Disnaker? Ya, kami komunikasinya masih dengan kementerian terkait. Kalau dengan di keluarga rencananya hari ini kami mau turun dengan Burida, dengan tim kita mau turun ke Silo. Keluarga datang duluan ya, jadi kita ketemunya di sini. Untuk tekongnya gimana, Pak? Rencananya untuk Disnaker, kalau kasus seperti ini kan bukan sekali 2 kali ya. Selama ini kan kita belum tahu tekongnya seperti apa kalau ada seperti ini. Kita pastikan dulu ya, kita juga belum ketemu kan, belum bisa menjawab apa-apa nanti perihal tekongnya. Yang pasti ini kan non prosedural, jadi masuk ranah tindak pidana perdagangan orang. Lebih lanjut, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember juga akan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi serta Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia untuk menuntaskan kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang ini. Anas Hidayat, News FTV Jember, melaporkan.